Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julham Abu Zain dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 22851-223. Di sini saya akan menjelaskan suatu tugas, yaitu dari mata kuliah kajian ilmu tajwid, yaitu tugas membuat hukum mim dan nun. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum nun sukun dan mim sukun. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan hukum nun sukun. Hukum nun sukun itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, di sini ada izhar halqi, izhar mutlaq. Terus yang kedua ada idgham. Idgham itu terbagi menjadi 2, seperti izhar. Idgham itu ada 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang ketiga ada iqlab. Yang keempat ada ikhfa. Ikhfa ini terbagi menjadi 3, yaitu ikhfa aqrab, ikhfa ab'ad, dan ikhfa awsat. Di sini saya akan menjelaskan yaitu izhar halqi. Yang pertama, apa sih izhar halqi itu? Izhar halqi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf seperti hamzah, ha, ain, ghain, kha, maka dibacanya jelas tanpa samar-samar dan dengung. Contoh bacaan izhar halqi ini seperti man amana wa jannatin alfafa. Itu yang bagian hamzah. Yang bagian ha, minha, man hajarah, salamun hiya hatta. Itu bagian ha. Yang kedua bagian ghain, sami'un alim. Terus selanjutnya bagian ghain, afuwun ghafur. Yang selanjutnya ha, wa'dan hasanah. Yang selanjutnya di sini ada izhar mutlak atau izhar wajib, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya dan waw, maka dibacanya jelas tanpa samar-samar dan dengung, sama seperti izhar halqi. Dan bacaannya yaitu dunya, bunya. Itu yang bagian ya. Dan yang bagian waw, siwanun. Nah, oke, itu penjelasan tentang izhar. Yang kedua tentang idgham. Idgham ini terbagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham, artian idgham adalah memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf kedua dan menjadikan satu huruf yang bertasdid. Artinya, idgham bi gunnah artinya memasukkan huruf yang pertama ke huruf kedua ke dalam satu huruf sambil berdengung disertai dengan dengungan. Nah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw, maka dibacanya berdengung, panjangnya 2 harokat. Contoh bacaannya, may yaqulu yawma idzi yasdurun nasu min nasir. Itu contoh bacaan idgham bi gunnah. Yang kedua idgham bila gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka dibacanya tanpa dengung dan tanpa gunnah. Contoh bacaannya yaitu
bagian yang lam itu min ladun itu. Yang kedua yaitu ra mir rabbihim. Oke, selanjutnya yang iklab. Iklab ini adalah artinya membalikkan atau merubah nun sukun menjadi mim sukun. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun sukun dirubah menjadi mim. Contoh bacaannya yaitu mim ba'dihim samihun basir. Dan iklab ini boleh membacanya besertakan gunnah dan ikfa. Oke. Yang selanjutnya di sini ada ikfa. Ikfa itu terbagi menjadi 3, yaitu ikfa aqrab, ikfa ab'ad, dan ikfa ausad. Pengertian ikfa, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf seperti shad, zal, tha, kaf, jim, shin, sin, dal, ta, zai, fa, ta, qaf, maka dibacanya samar-samar. Nah, ikfa juga tadi yang sudah dijelaskan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama di sini ada ikfa aqrab. Ikfa aqrab yaitu dekat dengan nun hurufnya seperti dal, ta, po. Contoh bacaannya yaitu min dunillah antum min tayyibah itu ikfa aqrab. Nah, yang kedua ada ikfa ab'ad. Ikfa ab'ad ini jauh dengan nun sukun gitu. Nah, hurufnya apa? Ikfa ab'ad ini yaitu kaf dan qaf. Contoh bacaannya yang kaf. Minkum min qabli itu ikfa ab'ad. Dan ikfa yang ketiga itu ikfa ausad. Ikfa ausad adalah mempersiapkan 10 huruf yaitu sisahnya, yaitu sa, jim, zal, zai, shin, sad, dad, za, fa. Nah, apabila bertemu dengan nun sukun atau tanwin. Nah, contoh bacaannya ikfa ausad yaitu min shijil itu contoh bagian nun sukun dan ikfa. Oke, selanjutnya di sini mengenai tentang hukum mim sukun, yaitu ahkamul mim as-sakinah, yaitu hukum-hukum mim yang dibaca sukun. Nah, mim sukun ini apabila bertemu dengan huruf hijaiyah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama di sini ada ikfa safawi. Ikfa safawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka ikfa itu disamarkan atau 2 bibir tidak menempel. Seperti kuntum bih. Itu contoh bacaan ikfa safawi. Yang contoh kedua yaitu ada idgham mutamissilain, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan mim, dibacanya ada gunahnya 2 harokat, seperti walakum ma kasabtum. Itu contoh bacaan idgham mutamissilain. Yang contoh yang ketiga dari hukum mim yaitu izhar safawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf seperti za, ta, dan hamzah dan seterusnya. Mim sukun ini apabila bertemu selain 2 huruf selain ba dan mim, maka dibacanya jelas tanpa ada dengungan, seperti terdalam surat Al-Kafirun, yaitu lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum
waliyadin. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk tugas mata kuliah kajian ilmu tajwid mengenai hukum mim dan sukun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.